warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Mistari, guru pendidikan agama Islam di SDN Pangrango, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 bab 6 dengan materi pokok hidup damai dalam kebersamaan. Submateri pesan pokok Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan menggunakan pembelajaran PJBL. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Silakan dipimpin doa pada doa kelas. Are you ready now? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran seperti biasa kita literasi terlebih dahulu. Di hari ini kita membaca surat Al-Kafirun. Coba kelompok sini baca surat Al-Kafirun. Yang lain simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan buat. Selanjutnya silakan dibuka buku sama alat tulisnya, silakan. Bapak bisa dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah ya. Oke. Ya baik anak-anak. Minggu kemarin coba apakah masih ingat kita belajar tentang apa? Membaca surat Al-Imran ayat 60
dan Al-Baqarah ayat 250. Nah, coba Bapak pengen membacakan artinya kepada Aji. Silakan baca arti dari surat Al-Imran ayat 64. Ya. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagai kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, terima kasih Aji. Tepuk tangan buat Aji. Kemudian arti dari surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, coba baca sama Zahira. Baca Zahira. Artinya saja. Artinya saja. Jangan dengarkan. Iya. Tepuk tangan buat Zahira. Nah, baik anak-anak. Kemarin ya kita sudah belajar menulis dan membaca surat Al-Imran dengan surat Al-Baqarah. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang isi pokok dari surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi pokok Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 dengan benar. Jadi dua itu yang harus kita catat. Bapak mau nanya nih, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Ada ya? Berbeda agama ada? Ada ya, di sini ya, ada ya, kelas 5 khususnya. Dan di SDN Pangrango ini memang bermacam-macam dari latar belakang suku serta agama. Ya, ada yang Kristen, Islam, kemudian dari suku Sunda, ada Batak juga, Jawa juga ada. Jadi alhamdulillah bermacam-macam ya. Nah, untuk kali ini anak-anakku, Bapak menggunakan model pembelajaran project based learning. Ya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3. Ya boleh Kak, ya, ini sesuai dengan kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti Bapak akan menayangkan video, jadi kalian simak baik-baik, catat baik-baik, ya. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan selembaran kertas atau lembar kerja kalian. Nanti kalian isi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nanti Bapak di sini menggunakan mind mapping, ya, atau peta konsep. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan pertanyaannya ya. Dan setelah itu kalian presentasikan per kelompok di depan. Setelah itu nanti ada games juga dari Bapak sudah Bapak siapkan ya. Siap? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Simak baik-baik video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 SD yang seru dan sehat? Semoga selalu walafiat ya. Anak-anak kita akan belajar bersama Silakan catat hal-hal yang penting bersama. Perhatikan dan amati sambil akhir video ya. Karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Quran Surat Ali Imran ayat 44. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat Ali Imran terdapat pada urutan surat ketiga dalam Al-Quran. Surat Ali Imran berjumlah 200 ayat. Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Quran Surat Ali Imran ayat 64 berisi pesan pokok tentang 1. Keimanan kepada Allah. 2. Bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. 3. Janji dan ancaman. 4. Kisah para teladan. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Persamaan atau yang disebut dengan kalimatul salah. 1. Berperilaku santun merupakan identitas muslim. Dimanapun dan kapanpun perilaku santun harus digalakkan. 2. Agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. 3. Seorang muslim dilarang mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan orang lain dan dilarang keras menghina keyakinan orang lain. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Tidak menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat Al-Baqarah terdapat pada urutan surat kedua setelah surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surat Al-Baqarah tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berisi pesan pokok tentang 1. Pokok keimanan. 2. Bukti-bukti kebesaran Allah. 3. Sifat-sifat manusia. 4. Perintah dan larangan Allah. 5. Janji dan ancaman. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak memaksa keyakinan lain. 1. Seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dengan dituntut Al-Quran dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Berdasarkan dua ayat di atas, maka sebagai seorang muslim harus memiliki sikap yang khas, di antaranya 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk
mencapai kesepakatan. Tetap setuju dan bersikap terbuka. Oke, anak-anak sudah betul kalian simak videonya ya. Dan sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang sudah Bapak siapkan masing-masing kelompok satu ya. Silakan kalian isi. Dan untuk kelompok satu, Bapak akan beri tugas membuat peta konsep Kalimatun Sawah. Kalimatun Sawah. Yang kedua, untuk kelompok dua itu toleransi. Ya. Dan yang ketiga dengan tema berpegang teguh. Ya, silakan ditulis kelompok 3 berpegang teguh, kelompok 2 toleransi, kelompok 1 Kalimatun Sawah. Dari tema Kalimatun Sawah. Tepuk tangan buat kelompok satu. Sudah mengenal terkait pengertian, kemudian mengapa penting, serta contoh perilaku. Untuk membacakan kesimpulan, Rahmat, silakan untuk membaca kesimpulan. Yang lain dengarkan ini. Yang lain dengarkan. Yang kedua, Patur, silakan. Patur, baca, silakan.
ketiga, silakan kepada Bianca. Oke. Nah, jadi pada materi kali ini kita sudah mengetahui isi pokok dari surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Imran yaitu tentang kita mencari titik temu ataupun persamaan terhadap orang yang berbeda agama, yang berbeda suku dan sebagainya. Ya, apalagi di Indonesia ini kita banyak sekali suku-suku ya, dan agama pun ada banyak, bukan Islam saja, tapi ada Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya. Dan untuk surat Al-Baqarah ayat 256 apa? Kita tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain. Ya. Memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Saya Islam, kamu harus Islam. Nah, ataupun sebaliknya, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Dan tentu kita harus menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan Indonesia. Serta di perilaku yang kita temukan dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran tadi, itu yang pertama apa? Kalimatun sawa, yang kedua toleransi, yang ketiga berpegang teguh. Nah, jadi itu anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kira-kira menyenangkan tidak pembelajaran kali ini? Menyenangkan. Apa saja yang kalian dapatkan dari materi kali ini? Pak, perilaku apa yang harus kita cerminkan dari materi kali ini? Saling menghormati, ya, saling bertoleransi. Keyakinan kita harus tetap berpegang teguh, atau dalam Islamnya apa? Istiqomah. Ya. Nah, baik anak-anak, untuk Bapak sendiri kira-kira tadi penyampaian materinya terlalu cepat atau tidak? Ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya. Dan untuk sekarang, silakan di sini Bapak sudah menyiapkan kuisis untuk kalian. Kalian silakan isi, ya, jawab dengan benar. Ada yang mau apa ya? Ada ya? Ya. Silakan dibuka join my quiz-nya. Ya bolehlah satu kelompok satu HP saja ya. Nomor kodenya 670962. Ya, 670962. Baik, biasa. Ya,
dua. Kelompok satu mana ya? Nah, kelompok satu siap? Siap? Silakan untuk kerjasama dimulai dari sekarang. Kelompok dua, kelompok tiga, ya sudah. Kelompok tiga masih pemimpin ya. Pemenangnya adalah pada kelompok satu. Ya, oke, baik, itu ya, selamat kepada kelompok satu yang sudah mendapatkan penilaian yang sangat bagus ya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, nah, untuk yang tadi di bawah KKM itu akan diremedial, sedangkan yang di atas nilai dari KKM maka akan diadakan pengayaan. Dan untuk terakhir di sini Bapak sudah menyiapkan pesan moral dari materi kali ini, yaitu tentang apa? Agama yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah yang toleran. Nah, baik, itu tadi pesan moral pada materi kali ini. Dan mudah-mudahan kita pada pertemuan kali ini materi ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita ini ya. Dan sampai jumpa di minggu depan.